Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi part and whole, bagian keseluruhan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada rekan saya Zela Voleta Kalista dengan NIM belakang 039 dan saya sendiri Adinda Dwi Aurelia Ningrum dengan NIM belakang 150. Di slide selanjutnya, menurut penelitian sebelumnya, penggunaan media ini dapat merangsang berbagai aspek perkembangan kognitif, termasuk kemampuan berhitung, pemecahan masalah, dan berpikir logis. Konsep bagian dan keseluruhan dalam kognitif berfokus pada bagaimana elemen-elemen kecil part berkontribusi terhadap pemahaman keseluruhan wholes. Di slide selanjutnya ada landasan teori. Teori belajar kognitif menekankan pada proses internal yang terjadi saat individu belajar. Ini berbeda dari teori behavioristik yang lebih fokus pada respon terhadap stimulus. Dalam konteks ini, kognisi berfungsi untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang objek atau konsep. John Piaget adalah salah satu tokoh penting dalam psikologi kognitif. Lalu di slide selanjutnya ada macam-macam teori kognitif pada anak usia dini. Di sini kita merangkum ada 5, yaitu dari teori perkembangan kognitif Piaget, teori Vygotsky, teori pemrosesan informasi, teori konstruktivisme, lalu yang terakhir teori kognitif sosial Bandura. Nah, di sini untuk teori perkembangan kognitif Piaget sendiri itu ada 2 tahap, yaitu tahap sensor motorik antara umur 0 sampai 2 tahun dan tahap praoperasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Nah, di tahap sensorik motor ini anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan menggunakan panca indera dan tindakan motorik. Jadi mereka mengeksplor dunia mereka, entah itu dari alam yang ada di sekitar mereka ataupun dengan orang tua seperti itu. Lalu yang kedua tahap praoperasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Nah, itu anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan peristiwa. Nah, di umur ini mereka lebih suka dengan gambar-gambar objek yang nyata, entah itu mereka mewarnai atau melukis sesuatu, atau mereka menggunakan sebuah benda untuk digunting-gunting. Lalu mereka menggunakan beberapa kata atau bahasa seperti kamu sudah makan atau besok kita main yuk, kayak seperti itu. Lalu yang kedua teori Vygotsky yaitu menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Nah, ini termasuk dalam zona perkembangan proksimal, di mana anak dapat mencapai tingkatan pemahaman yang lebih tinggi dan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Nah, ini lebih ke bagaimana dia berinteraksi dengan sosial budaya yang ada di sekitar mereka, mulai dari bahasanya atau mungkin budaya yang ada di daerah atau lingkungan situ, di daerah lingkungan mereka begitu. Lalu yang ketiga yaitu teori pemrosesan informasi. Nah, di sini anak membandingkan anak dengan disandingkan dengan benda-benda elektronik seperti komputer, di mana mereka itu memproses serangkaian tahap seperti pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Jadi fokus pada bagaimana anak-anak memperhatikan, mengingat, dan memecahkan masalah. Jadi kan biasanya mereka melihat sebuah video, jadi mereka memperhatikan, mengingat kayak oh ini apel itu bahasa Inggrisnya apple, kayak seperti itu. Lalu yang keempat ada teori konstruktivisme yaitu menekankan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi menekankan bahwa pengalaman yang mereka alami itu bisa diterapkan kembali, seperti mungkin mereka pernah terjepit pintu, jadi kayak mereka waktu memegang atau membuka pintu lebih hati-hati seperti itu. Yang kelima yaitu teori kognitif sosial Bandura, yaitu menekankan bahwa anak-anak belajar melalui observasi dan imitasi orang lain. Jadi mereka tuh melihat orang tua melakukan sesuatu, lalu anak-anak itu melakukan observasi, entah itu diberikan sebuah gelas berisi air lalu mereka mencampurkan warna di dalamnya, atau membuat air itu tuh menjadi ditaruh ke gelas-gelas yang lain atau disiramkan ke tanaman. Jadi mereka belajar untuk observasi dan imitasi dari orang lain gitu. Nah, di teori ini juga motivasi sangat penting dalam
pembangunan proses ini. Jadi perlunya motivasi dari orang tua, dukungan. Lalu yang terpenting adalah reward, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu atau sudah sudah dapat berperilaku baik, itu harus dapat diapresiasi. Kognitif pada anak usia dini. Yang pertama ada tahapan proses pembelajaran kognitif, yaitu pengamatan dan eksplorasi, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan refleksi. Jadi di tahap pertama ini, di pembelajaran kognitif, mereka melakukan pengamatan, melakukan eksplorasi terhadap suatu benda, lalu mengolah informasi. Kayak misal mereka mengamati sebuah gambar rusa gitu. Nah, itu mereka mengolah informasi bahwa rusa itu warnanya coklat, rusa itu kakinya ada 4. Lalu yang ketiga ada pemecahan masalah. Nah, kalau misalnya rusa ini kenapa ya kok ada tanduknya, kenapa kok warnanya coklat? Mungkin mereka bisa mengatasi bahwa rusa itu punya tanduk karena mereka untuk bertahan di ekosistem hewan. Jadi mereka itu memiliki tanduk itu untuk melindungi diri mereka, lalu melakukan refleksi ataupun evaluasi dari guru dan murid. Yang kedua ada metode pembelajaran kognitif, yaitu medial part, pendekatan berbasis permainan dan diskusi kelompok. Nah, di yang kedua ini metodenya itu berbeda-beda. Ada yang melalui lost part, kayak kartu-kartu kecil, lalu berbasis permainan, jadi mereka bermain sambil belajar. Lalu diskusi kelompok, jadi membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil yang akan diberikan suatu proyek ataupun suatu penugasan seperti itu. Yang slide selanjutnya ada pengertian pembelajaran part and wholes. Yang pertama, metode keseluruhan atau wholes method, yaitu keterampilan atau konsep diajarkan secara keseluruhan. Misalnya saat mengajarkan cerita, guru membacakan seluruh cerita terlebih dahulu sebelum membahas bagian-bagian tertentu. Jadi mungkin ini kan tentang pengajaran cerita. Kalau misal kita membahas tentang perhitungan, mungkin kita akan menjelaskan bahwa apel itu bulat loh teman-teman, apel itu hanya satu. Itu yang kedua ada metode bagian atau part method, yaitu metode ini memecahkan keterampilan atau konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengajarkan satu persatu. Jadi kayak tadi apel itu satu loh teman-teman. Kalau misal nih apel dibelah tengahnya jadi berapa bagian? Ada 2 bagian. Jika 2 bagian ini kita potong lagi, ada berapa bagian? Jadi satu buah apel itu ternyata bisa menjadi beberapa bagian, bisa 2 bagian, 3 bagian, ataupun 4 bagian dan 6 bagian begitu. Dan mereka bisa menjadikan satu atau menyusun satu agar menjadi suatu kesatuan atau satu keseluruhan yang dapat bisa kita sebut dengan whole method atau metode keseluruhan, yang menjadikan bagian-bagian itu tadi menjadi suatu kesatuan atau satu bentuk gitu. Lalu di slide selanjutnya yaitu implementasi part and whole, yaitu implementasinya ada aktivitas mengambil benda sesuai angka, aktivitas menyusun pola, handstand, dan eksplorasi dan kreativitas. Nah, aktivitas mengambil benda sesuai angka itu seperti misal kayak tadi buah, dia mengambil bagian-bagiannya buah itu dengan cara menghitung lalu menyusun pola. Jadi dia diberikan sebuah pola-pola atau puzzle berbentuk buah-buahan seperti atau handstand, yaitu seperti papan hand gitu. Lalu eksplorasi dan kreativitas, jadi mereka mengembangkan mereka terhadap lingkungan maupun kreativitas mereka. Di slide selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan part and wholes. Kelebihan yang pertama, fokus pada detail. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, cocok untuk keterampilan kompleks. Yang keempat, gambaran keseluruhan. Yang kelima, efisiensi waktu. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan integratif. Kekurangan, yang pertama, kurang konteks. Dan yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Dan yang ketiga, kurang fokus pada detail. Dan yang terakhir, kesulitan pada keterampilan kompleks.
Baik, di slide selanjutnya ada contoh-contoh penerapannya, ya ini kita mengambil 4 contoh. Yang pertama ada buah. Nah, di situ ada terlihat jelas bahwa ada satu buah dan itu menjadi sebuah keseluruhan, lalu dibelah menjadi dua yang akan menjadi sebuah part atau bagian-bagian dari buah tersebut. Lalu yang di gambar kedua itu juga ada, itu bisa kita bagi menjadi 2 bagian, 5 bagian, 4 bagian, atau 3 bagian, tergantung dengan part ataupun berapa potongan buah tersebut. Tapi di dalam whole atau keseluruhan akan terdapat satu jenis buah saja atau satu bentuk buah. Di sebelahnya juga sama, ada part dan whole, cuman yang di sebelahnya itu lebih kepada tingkat, ada tulisan kayak 1/2, jadi mereka sudah mulai mengenal angka. Ini bisa kita terapkan di TKA atau kelas 1 SD. Lalu yang di bawah itu juga ada yang terakhir, di kertas atau di piring plastik kita menggunting menjadi beberapa bagian, yang semulanya adalah satu piring tapi kita mengguntingnya agar menjadi beberapa part atau beberapa bagian, yang jika kita sambung akan menjadi satu full atau satu keseluruhan, seperti itu.